digital divide lah. Pak Andreas bilang before COVID, during COVID, dan Pak Haris juga mengatakan nantinya akan terjadi remote, whatever. Pertanyaan saya nih, apakah dengan kondisi sekarang tadi digitalisasi new normal ini justru akan widening digital divide atau narrowing? What do you think? Pak Haris atau Pak Haris? Boleh saya coba jawab. Thanks Pak. Jadi menurut saya dan menurut what we see from experience ya Pak, I don't think it is the increasing digital divide disebabkan if you look at Indonesia today, makin banyak terutamanya millennials ya, seperti Pak Andreas bilang tadi ya, the millennial segment itu paling besar sekarang, and it will be much bigger, and they are digital native. So in order to adopt new technology, to use new devices dan sebagainya is a normal thing. Seperti Pak Andreas juga sharing tadi, Wi-Fi is like is a must now. Kalau nggak ada Wi-Fi itu something strange. My son thinks every screen is a touch screen somehow, which is true. And then my TV is full of fingerprints dan sebagainya, which is also true. So it's to me the digital divide. What we think before, maybe 5 years ago, we think digital divide itu sangat besar. But now the way we see it is more and more people are getting used to having a digital life, and not even much more during COVID. Post-COVID becomes a new normal, even more digital. Jadi I think having screens to interact with people, it becomes something that is a must in my view. In their normal daily life, for all of us. That's what we think and what we see. Nah, saya follow up perkataan Pak Haris ke Pak Andreas. Itu kan kalau kita bicara medium and up, orang yang melek teknologi. Tapi kan kembali di atas 250-270 juta orang Indonesia, ini kan ada kalangan bawah yang menjadi target. Dengan adanya COVID ini, dengan adanya digital, apa enggak yang semakin mantap, makin kaya tambah kaya, medium tambah kuat, tapi the rest of the big population itu akan menderita karena mereka tidak akan play around with this digital. How do you see ini Pak Andreas? Apa enggak menjadi tadi digital widening of distribution of income akan makin besar, yang bisa ke digital makin besar, tapi maybe mungkin 70% of the people itu akan jadi korban. What do you see Pak Andreas? Saya melihat Pak, bahwa di Indonesia ini ada 160 juta orang yang menggunakan smartphone, salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan kalau nggak salah pengguna Facebook di Indonesia juga kira-kira segitu juga. Jadi seorang yang punya smartphone selalu mempunyai Facebook account, salah satu populasi terbesar di dunia. Nah, saya kira teknologi ini adalah empowering people. Ini memberikan power baru kepada rakyat, kepada semua siapapun itu, kalangan atas A, B, C, D, untuk mempunyai akses informasi, akses platform yang sama. Zaman dulu Pak, kalau ngomong teknologi itu hanya miliknya perusahaan-perusahaan besar, kelas BCA, kelas Indofood yang bisa beli server-server besar, network bandwidth yang luar biasa besar. Tapi sekarang Pak Paulus, dengan adanya teknologi yang sudah subscription base itu, sekarang perusahaan kecil dan menengah mempunyai akses teknologi yang sama terhadap teknologi perusahaan-perusahaan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut. Jadi tinggal kita siap terjun atau tidak. Tadi saya lihat ada salah satu dari statistiknya tersebut, manajemen masih maju mundur. Nah itu, kalau manajemennya maju mundur, ya sulit. Kalau kita tidak mengcapitalize teknologi yang empowering us itu, saya kira kita akan ketinggalan. Kita sekarang bisnis di Indonesia itu bisa main secara global. Mohon maaf, saya mau cerita. Saya berbangga hati lewat Tokopedia, saya beli terasi langsung dari Bangka Belitung. Kalau nggak ada teknologi, pedagang terasi di Bangka Belitung itu akan sulit sekali untuk jualan sampai ke Jakarta. Inilah, Pak Paulus, bagaimana kita sebagai individu, kita sebagai pelaku usaha, mengadopsi teknologi untuk memberikan advantage kepada kita sendiri.
Ya, dengan gitu berarti berdua kita sepakat kesimpulannya adalah teknologi ini tidak akan menyebabkan digital divide. Karena teknologi digital itu akan murah dan nyaman bagi semua. Jadi tergantung dari masyarakat kita. Ingat Taobao Village yang disikapi oleh Jack Ma dengan luar biasa. Orang yang cuman punya dapur sekarang bisa survive nih. Dapur bikin sambal bisa survive. Orang yang bikin pisang goreng tidak hanya Mbak Nani, ada orang yang bikin sotomi bisa sehari. Jadi kembali sebetulnya ini adalah sarana buat semua orang. Kalau dia mau bisa terjadi ini. Memang masalahnya kalau orang nggak mau jadi berikut. Nah, itu kesimpulan dari dua itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Pak Haris, menarik. Oke, tadi yang Pak Andreas bilang masuk ke Tokopedia segala macam. Contohnya kalau sambal unik. Sekarang kan banyak orang yang masuk ke Tokopedia. Kalau Anda masuk ke Tokopedia, tadi ngikuti Pak Haris bilang semua bisa remote buying, remote shopping, remote everything. Tapi sebagai pedagang, Pak, bayangkan apakah digital ini akan juga menghancurkan pedagang yang dulunya trading. Jadi kalau dia pedagang elektronik, sekarang orang nyari yang low cost. Pedagang yang kalau saya buka Tokopedia, beli kemarin aja, beli rice cooker aja, semua yang lama. Beli panci, kalau dulunya satu-satu, sekarang ada 1.000 orang jualan panci yang sama, harganya bedanya cuma kadang-kadang 3-5 ribu segala macam. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, traders itu bisa punya hak hidup apa? Kalau dia punya di toko kan bisa dilayani dengan senyum. Kembali kalau di kita dulu kan ada product and services attached. Enciknya datang, hey cik, gini dikasih utang, orang datang ke situ lebih mahal karena enciknya atau kokohnya, tombaknya atau emasnya. Ya kan di kampung-kampung kan begitu tuh. Kenapa Tengkulak hebat? Sekarang hilang. Prediksi Anda Pak Haris dengan kondisi begini, apakah traders akan hilang? Jadi ini juga untuk para peserta yang lain, peserta yang sudah mungkin sekarang hampir lebih, tadi 724 sekarang nggak tahu, peserta ini yang bisnisnya traders, main-main di Tokopedia. Do you think that dia punya futures nggak dengan digital, dengan transparansi, Pak Haris? Okay. Thank you, Pak. So, menurut saya gini, Pak. In the world that we live today, especially in the last 5 years, ya, Pak, we see a lot of traders, seperti Pak Andreas bilang tadi, right? It's an enabler to their business. You can buy things from far away, remote villages dan sebagainya. Sebelum ini mereka belum ada kesempatan untuk jual di luar daerah. And that is something that enables them to do so today because of technology. And yes, competition is different today, and definitely it will create more competition. And menurut saya, then the competitive landscape today is definitely very different among not just small traders, including big companies. Big companies juga mau nggak mau, they are also embarking into digital transformation. They are doing things digitally in order to compete better juga. And it's not just small traders, it's all the way to the big guys di Indonesia dan juga di luar negeri. We are seeing this, and with technology, it opens up the market to the world. It's not just di Indonesia. You can sell literally anywhere if you are open for it. And menurut saya, traders itu tergantung behaviornya mereka juga. Are you willing to learn? Are you willing to compete in a different way? Are you willing to adopt new technologies and new ways of doing to compete and to strategize? That is something what I see dari segi dynamics across different sectors and small and medium businesses and so on, Pak. That's my view. Pak Paulus, Pak mohon izin. Saya follow up dulu sebentar. Silakan. Saya follow up ini dulu pertanyaan ke Pak Andreas. Nah, kalau tadi kayak gini, kembali kan ada dua pertanyaan. Yang orang cuman traders barang yang komoditi, mau telepon, mau elektronik yang komoditi. Menurut Pak Andreas sendiri, mana yang lebih kuat nanti? Yang orang traders yang punya traders small atau big kayak misalkan kayak Best Buy, dia kan akan mahal, cost-nya mereka akan mahal karena cost mereka itu dengan punya orang banyak. Lah nanti di digital ini kira-kira antara Goliath sama David ini, khusus saya mau batasin dulu yang traders yang punya jualan yang sama. Jangan kita bilang yang punya unik ya.
What do you think, Pak Andreas, melihat digital? Bapak lihat slide saya nggak Pak ini Pak? Ya, lihat. Ya, tadi ada satu bagian bawah yang belum sempat saya sentuh. Ya, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Paulus tentang bagaimana kalau kita jualan komoditas kita bisa survive atau tidak. Kuncinya adalah ini Pak, finding the experience gap. Kalau kita bisa finding the experience gap, kita akan bisa memberikan nilai tambah untuk konsumen kita. Saya kasih contoh, 2 bisnis unicorn besar di Indonesia, Tokopedia dan Gojek. Tokopedia dibentuk oleh Leontinus dan oleh William karena apa? Yang satu orang Pematang Siantar, yang satu lagi orang Pontianak. Mereka melihat, waktu mereka berkuliah, satu di Jakarta, satu kuliah di Atmajaya di Jogja. Mereka melihat, di daerah mereka masing-masing, orang-orang yang kaya itu hanya orang-orang yang mempunyai akses terhadap Jakarta. Menjadi distributor untuk perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, di daerahnya masing-masing. Ini jelas sebuah experience gap. Kemudian Leon dan William membuat Tokopedia, sehingga semuanya sekarang, mau kecil, mau gede, semuanya bisa berdagang. Mempunyai akses yang sama. Toko terasi di Bangka Belitung bisa dibeli sampai di Jakarta atau sampai dimanapun seluruh dunia. Sama aja dengan Gojek. Nadine waktu membentuk Gojek pertama kali, ini jelas ada experience gap, di mana kita mau pesen Gojek, harus ke pangkalan, dan kalau kita manggil pun, kita nggak tahu, Bapak Gojeknya ada di mana. Apapun yang kita lakukan, besar atau kecil, itu tidak masalah. Justru yang terlalu besar, yang besar, harusnya sudah mulai khawatir dengan pemain-pemain kecil, yang bisa mengadres, menjawab experience gap dari konsumen-konsumen di market ini. Jadi everybody, if you only selling commodity, kita akan in trouble. We have to find our business value for our customer, sehingga experience-nya menjadi positif. Mudah-mudahan menjawab Pak Paulus. Nah, dengan itu sebetulnya buat teman-teman semua yang mendengarkan, jadi kalau hari ini Anda hanya jualan komoditi, whatever komoditi yang Anda jualan, mau elektronik, mau pakaian, apapun yang bisa dijual, Anda in trouble. Karena kalau tidak bisa menciptakan experience. Dan biasanya yang bisnis komoditi itu orang akan lihat pricing. Itu sebabnya Anda harus memikirkan kalau Anda jualan yang sama. Contoh misalkan, ada toko handphone, Anda jualan Oppo. Oppo yang dibeli dari Anda tuh apa bedanya dengan Oppo yang dibeli yang lain? Karena setiap hari di TV misalkan gitu ya. Di TV-nya berita satu dicantumkan tuh. Jualan kulkas dari beli berapa Lazada itu semua beda 100.000. Nah, pertanyaannya sekarang kan itu menjadi tantangan. Tapi saya setuju dengan Pak Haris dan Pak Andreas. The end of the day, you have to create experience. Gak gampang kalau Anda memasarkan komoditi. Experience-nya apa? Mungkin pada waktu Anda di internet, kalau Anda bilang ini ada yang lain biasanya 7 days return, kalau di Tokopedia Anda 14 days, dan Anda begitu masuk akan ditrainingin dengan gimana menggunakan phone itu dengan Zoom. Anda harus add value itu, yang seringkali saya belum lihat di sini, yang dijual oleh para pengusaha hanya jualan komoditi, tidak jual yang bahasanya Pak Andreas tadi, experience. Nah ini yang mungkin perlu dieduket bahwa Anda bisa jualan apa aja, add value-nya, your services yang dulu adalah engkau mbak cici Anda, sekarang Anda masukkan itu experience. Anda bisa call, Anda bisa, sehingga orang beli Anda bukan hanya beli ini, tapi ada tambah-tambahannya sekarang. Nah ini memang menarik sekali lagi hari ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya sebelum kita masuk ke people ya, ini karena waktu ini udah sangat menarik, banyak sekali yang pertanyaan, mungkin kita harus loncat karena udah 8. Tapi gimana? Sekarang saya mau 2 poin terakhir. Kalau kita lihat kayak gini ya, Indonesia, nomor 1 saya mau tanya Pak Andreas, gantian dulu. Bapak melihat digital ini kan kita tahu bisa membuat transparansi, bisa melihat semuanya bagus. Bagaimana digital ini akan mengurangin corruption, ngurangin bribing, ngurangin orang nggak bayar pajak bener, ngurangin orang buka buku 2. Kan sekarang banyak masalah ini, buku 2 nggak bayar pajak. How do you see your digital? Gitu kan. Misalkan kayak SAP bisa nggak bikin 2 entry? Dan ini kan yang akhirnya di end of the day yang bikin kemakmuran adalah transparansi, integrity dari bisnis. Nah sekarang dengan new era tadi bahasanya Pak
Haris itu, new era ini, bagaimana sebetulnya hal ini bisa membuat everybody itu combating corruption within corporation itu, supaya corporation muncul menjadi corporation yang baik. Pak Andreas. Ya Pak, terima kasih. Saya kelihatannya kembali lagi ke slide saya yang ini, mudah-mudahan bisa dilihat, terutama yang bagian kanan, yang tentang bisnis proses yang mendukung. Makanya kenapa saya bilang, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mau go public itu yang beli saham adalah publik. Kalau publik percaya dengan performa perusahaan kita, mereka akan beli saham dari perusahaan kita. Dan bisnis proses, poin yang kedua, itu adalah di mana pentingnya pengadopsian ERP atau Enterprise Resource Planning yang memang sudah mendunia. Dipercayai oleh dunia, dipercayai oleh investor-investor yang akan membeli saham bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, kalau kita sudah menggunakan apa yang disebut global best practice business process, niscaya transparansi itu menjadi jauh lebih tinggi. Karena banyak software-software seperti tempat kami di SAP, ERP itu betul-betul kita nggak bisa double booking. Bahkan kita nggak bisa, kita hitung dulu pakai Excel-nya Pak Haris, totalnya berapa, kita masukin ke bagian atas. Nggak akan diterima oleh software tersebut. Jadi kalau kita belum siap untuk transparan, ya jangan menggunakan ERP dulu. Itu akan menjadi sulit sekali. Makanya bisnis proses yang diadopsi harus merupakan bisnis proses yang sifatnya global best practice, bukan local best practice. Dan itu adalah kunci utamanya. Pada dasarnya, kalau kita sudah mau go public, siap berfight untuk secara internasional, kita harus efisien, kita harus transparan. Dan kita harus memilih sebuah software ERP yang tentu saja dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Mudah-mudahan itu menjawab Pak Paulus. Iya, memang teoretikalnya begitu, tapi even yang public company, dunia rontoh gara-gara Enron, dunia rontoh karena Century. Jadi memang kembali buat saya memang digital ini memberikan suatu infrastruktur untuk orang yang mau benar. Tapi the man behind the gun itu sangat penting. Apapun karena dia bisa menggunakan software ini untuk jadi enggak. Saya harapkan dengan kesiapan infrastruktur, bisnis proses yang baik, bisnis model di Indonesia, soal corruption, soal buku 5, soal nggak bayar pajak akan benar. Terima kasih Pak. Sekarang terakhir dari saya sebelum kita masuk, karena yang antri pertanyaan sudah banyak. Pak Haris, Pak Hadi, Microsoft kan selalu memikirkan bagaimana digital ini membantu government, education, yang khusus yang to reach the unreachable. Bukan hanya SAP dan Microsoft hanya mikir untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena makin besar makin kuat beli Microsoft, OnePlus di SAP makin strong. Yang kecil itu gimana? Sekarang saya mau tanya nih, karena digital divide akan makin mengerti, Anda juga beli bahwa akan ada shopping dengan digital semua. Apa yang sekarang Microsoft lakukan untuk fokus justru untuk membantu UKM kecil itu, supaya UKM kecil itu tidak dilindas oleh the giant. What you have done di Indonesia ini, ya termasuk di dalamnya yang street vendor. How Microsoft support Pak Haris? Yeah, we are doing a few things, Pak Paulus. Mungkin saya bisa sharing. One of the few things that we've been doing is we are providing free Office 365 A1, which is for education sector, for all schools, education institution across the entire Indonesia. That one is done for free, very affordable in terms of services and sebagainya. The other thing that we've been doing is that as a cloud and AI company, Pak, we have been investing a lot in our infrastructure around the world. And our goal is to democratize cloud, making it very easily affordable and readily available across anybody around the world. One of the examples, we have bring in our Azure Cloud into Indonesia through our hybrid cloud technology. We're continuing to investing even more. Dan itu bukan hanya untuk perusahaan besar, Pak. Itu juga bisa di-enjoy oleh perusahaan-perusahaan kecil, termasuk di small and medium businesses. In fact, our small and medium businesses di Indonesia, di Microsoft, is one of the largest business segment, whereby there are so many customers that we are addressing, thousands of customers using our technology, making it very, very affordable. And it's our commitment untuk ensure that our technology is reached to
to all masses. Other things that we've been doing is our solution itu bukan hanya oleh partners yang addressing the big companies, but also we have thousands of partners in our ecosystem working addressing the small and medium businesses juga, Pak. Which is our commitment, and we are working closely with many partners, including customers yang specializing in spreading the technology and solution the small and medium businesses. There's a lot more work to be done, Pak. I mean, Indonesia is such a big country, but we are continuing to learn how to be better in expanding into that. Itu, Pak. Ya. Ya, dengan itu saya cuma encourage teman-teman semua yang hadir. Saya nggak tahu sekarang udah jumlah berapa. Encourage bahwa benar-benar Anda tidak sendiri, karena banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia juga supporting you. Jangan mau kita mati sendiri, ya hubungi perusahaan-perusahaan besar karena mereka juga punya dana, punya daya untuk support small and medium enterprise untuk survive. Jadi ini yang sangat penting buat kita. Jadi jangan hanya ketinggalan. Sekarang saya pindah dulu karena sudah pada teriak-teriak ini sudah banyak yang tanya. Jadi saya akan jawab dulu nih. Sekarang saya akan masuk ke pertanyaan dari Anda semua. Dari Marlo Budiman sudah di-vote 15 orang yang tertinggi hari ini. Pak Marlo Budiman dan 15 orang yang vote. Nah, saya mau tanya sekarang saya mau tanya Pak Andreas dulu. COVID-19 is truly a game changer in 2020 and for the foreseeable future here in Indonesia and globally, and have indeed changed people behavior and practices. Nah, Pak Andreas, what are the behavior and practices that are here to stay? Loh, ini masih senang nih, ya. Jadi Pak Malu dengan 15 orang nanyain apa behavior dan practice yang to stay even AC-19 is gone. Pak Andreas. Terima kasih. Saya kebetulan Pak Marlo ini adalah presiden direkturnya First Media, internet service provider paling top di Indonesia, dan ini sahabat baik saya nih. Dan kalau nanya selalu sulit memang beliau ini, Pak. Gitu. Jadi, what are some of the behavior that will be here to stay? I think this what we do now itu is going to be here to stay. Proses pelatihan kerja will forever change. Saya sudah melihat sendiri bank terbesar di Indonesia sudah merubah seluruh kurikulum face-to-face-nya menjadi online. Bayangkan berapa banyak uang yang mereka save untuk mencapai effectiveness yang tidak begitu berbeda dibandingkan dengan face-to-face yang selama berpuluh-puluh tahun mereka lakukan. So in my opinion, this technology adoptions, the use of Zoom, the use of Teams, the use of Skype, itu akan here to stay dan benar-benar akan merubah cara manusia, perusahaan besar, perusahaan medium, maupun perusahaan kecil, maupun individu dalam hidupnya sehari-hari. Pak Paulus, mudah-mudahan menjawab. Oke, pertanyaan vote yang kedua 14 nih, dari Andrew Notoharjo. Saya berikan ke Pak Haris. Lihat Pak Haris, to both speaker, tapi kali ini saya Pak Haris saja karena masih banyak yang ngantri. McKinsey recently research consumer spending will be declined by 40 and 50%, translating to 10% reduce in world GDP. My question is, what we should look and pay attention to in find and accelerate digital initiative or business now while new customer behavior still form during this COVID-19. Jadi gimana sih digitalisasi yang now tapi dengan new customer yang kerjain during COVID? Pak Haris. This is the same question that a lot of customers, including Microsoft, is also asking the same thing. I think it's like this. I think people are now getting used to working from home. I mean, 8 weeks ago, when the topic work from home going around di Jakarta, di Indonesia, people are wondering what is this all about? Is this really going to be permanent? Or how long will it going to be? But the fact of the matter is it's been around 2 months now working from home. The fact of the matter is we are now getting used to our lives now, daily lives working from home, really using the technologies that we have, whatever the technology is. The fact of the matter is there are industries that are, yes, they are struggling right now, terutama kalau industri yang mungkin not so relevant in current situation. For example, what we see,
transportasi is very hard eating, is a known fact. I mean, but there are creative ways of transportation companies of trying to survive juga. There are also retail companies. There are some who are suffering, some who are learning how to leverage the situation through e-commerce, through technology in order to continue to grow their business juga. So the way I see it, there will be industries in the next few months mungkin yang akan belajar to adapt and improve better. There are also companies atau industries whereby they just need to change. And the way I see it is the way we do business across all industries, it will be forever change. Will be forever. In my view, is no more excuse not going online on a call. Dulunya kalau kita sibuk-sibuk, sorry nggak bisa ke kantor atau nggak bisa ketemu ada sesuatu. Tapi sekarang no excuse, just have to find time. We can get on a quick call, udah beres. And then dulunya kalau di Indonesia jarang sekali saya dengar negosiasinya secara online atau negosiasinya secara video call. Nowadays, even the last few weeks, we even done workshops online, we've done webinars and trainings dan sebagainya seperti Pak Andreas share just now. There's so many companies now are using technologies and it becomes a new norm. One of the examples, Pertamina for example. Recently, Pertamina, they do doa bersama. Hampir berapa ribu, mungkin 7-8 ribu orang across the entire company using doa bersama, using online video call. And there is something sebelum ini is never think about, and now is something being embraced across the entire company, in every part of the country. Jadi menurut saya to accelerate digital initiative, menurut saya it's about really rethinking on a few things. Essentially two things. Technology is an enabler. That's one thing that I think semua business leaders harus realize. The second part I would say is that it comes from the leaders. The leaders, the tone from the top, embracing technology and also changing the culture of the company itu sangat penting. The people part is the most crucial part in any transformation menurut saya. I think dari survey Menti awal sesi tadi, I think you can see very clearly. Number one, I think was people wrote majority people are not ready kan. I think most of the businesses bilang, and this is true. The people aspect is so much more important. I think we as leaders, we have to encourage our team to embrace technology, embrace digital, embrace the new way of life, and that shapes behavior, that shapes the right productivity dan the right thinking behind how to move forward. That's my view. Yeah. Oke. Moga-moga Ya, bisa menjawab. memang menarik nih ya. Ya ini ada tadi dari Dave Immanuel di-vote oleh 15 orang. Tadi ternyata sama dengan pertanyaan saya. Cuman kan tadi contohnya Pak Andreas di Bangka Belitung itu kan dikatakan di sini penduduk pengusaha di daerah kadang menggunakan teknologi sederhana pun mengalami kesulitan atau bahkan sinyal internet belum ada. Nah sebetulnya bagaimana menyikapi hal ini? Apakah pengusaha-pengusaha yang di remote itu bisa berjuang atau bisa menjadi global kalau infrastruktur daerah belum ada? Pak Andreas, how do you see this, Pak? Nah, itu memang tantangan tersendiri, Pak. Tadi saya bilang ada beberapa hal dari segi infrastruktur, dari segi hardware, software, sama brainware, Pak. Itu penting banget di brainware-nya, jangan lupa gitu ya. Jadi kalau sekarang ini primary and secondary needs kan sudah berubah, Pak. Jadi kebutuhan internet itu di daerah-daerah itu sudah merupakan sebuah keharusan. Cuman yang saya tahu sekarang ini paling tidak kalau kita ngomong seluler ya, seluler itu sudah mencapai hampir 95% dari wilayah Indonesia loh Pak. Ya kan? Jadi itu mestinya memang mungkin lebih mahal gitu daripada kalau misalnya First Media narik kabel sampai ke Bangka Belitung. Ya, dan itu pasti tinggal pertumbuhan bisnisnya hanya seberapa cepat Bro Marlo ini narik fiber optiknya ke seluruh Indonesia, sebetulnya cuma itu aja sih, dan business will come. Jadi I think benar-benar dengan adanya COVID ini primary and secondary needs shifting. Yang dulunya hanya just regular people, now we increase a little bit. Ya, primary and itu bukan tugas corporation lah, tugas
pemerintah juga karena kembali harus ada jaringan infrastruktur. Tapi kita bersyukur pemerintah dari zaman Pak Rudiantara sebetulnya fokus on Palaparing 1 and Palaparing 2 actually. Jadi pemerintah menyadari dengan adanya COVID ini rasanya pemerintah akan mempercepat semua karena ini a decade faster dari yang dipikir tadi yang Pak Haris bilang dari 2030 jadi 2020. Rasanya sekarang nanti alokasi setelah kesehatan ini selesai akan alokasi pemerintah kalau kan human resource mulai ke infrastruktur. Jadi total rebalancing dari APBN ke arah infrastruktur. Kalau enggak kita akan kalah. Kira-kira akan begitu ya. Nah sekarang yang berikutnya ini masih ada 15 voting 15 oleh Bapak Satria Bis namanya gini ya. Ini menarik. Saya balikin lagi ke Pak Andreas dulu nih. Work from home transform to be a new works. Yeah, a new way of work. How leader can measure performance of their subordinate effectively, Pak Andreas? Nah, cocok itu Pak. Sebetulnya itu saya udah siapkan Pak. Boleh nggak saya share? Boleh. Boleh ya. Oke. Kebetulan ini saya nggak kenal loh sama Pak Satria ini, tapi kebetulan kok ada di sini ya. Jadi ini bisa lihat ya Pak ya. Ya. Ini seorang leader. Leader tugasnya adalah lead. Seorang CEO sekarang nih karena COVID-19 itu pekerjaannya berubah menjadi bukan chief executive officer tapi chief empathy officer. Yang pertama dia to reach out to employees, saying how you doing, checking what they are, and listening. Yang nomor 2, listening terhadap siapa? Karyawan, customer maupun ekosistem, partner kita, supplier kita, marketplace kita, dan kemudian move forward. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang listening ini, yang nomor 2 Pak. Tadi pertanyaan bagaimana kita bisa mengukur. Sekarang ini Pak Satria sudah banyak software yang bisa menyentuh langsung ke customer, ya, listening to the customer. Teknologi software yang bisa langsung menentuh ke customer. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat yang namanya Qualtrics, Qualtrix. Qualtrics itu pekerjaannya adalah exactly menjawab pertanyaan Pak Satria itu tadi. Bagaimana kita bisa listen to who? Listen ke employee bisa, listen ke supplier bisa, listen ke brand. Bagaimana orang-orang di luar itu melihat brand company kita. Ya, sudah ada teknologinya dan itu adalah salah satu cara untuk bisa secara cepat menggunakan teknologi artificial intelligence, menggunakan survey form sehingga kita secara technologically bisa mencapai konsumen kita tanpa harus kerja keras membuat forum group discussion seperti zaman-zaman dulu atau berdiri di mall kemudian nanyain dalam bentuk sampling dan lainnya dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjawab Pak Paulus. Iya. Sekarang Pak switch ke Pak Haris. Ini pertanyaan dari B dari Pak Satria. Di vote sekarang udah 19 orang nih. Where at this moment they are now experiencing it for the first time many distraction where work supporting infrastructure is not established as well. Several of them can done their job at half day and the rest working like 24 hours. How to review and adjust key performance indicators from working normally into work from home, Pak? Ini kan Microsoft pengalaman gini nih. Yeah, so I think leader kan akan ngalamin yang sama. Bagaimana Anda review dan adjust KPI from working to working from home? Yes, thanks Pak Paulus untuk Pak Satria Bis ya. Jadi I think follow up response based on comments dari Pak Andreas juga. I think there are many solutions or technologies now that are touching customers today, much more compared to 10 years ago. And these data are now being collected by companies. Termasuk kalau di Microsoft, I mean, one example is that my leaders are not sitting in Indonesia. How does my leader know that I'm doing my job? Same thing with Pak Andreas, same thing with many other people yang having regional position atau regional leaders that we report to. It's the same concept. How do they know that we work and we have met our targets? It's all based on data. It's all based on the conversation, the listening of the data, listening to the people when we connect with them. Measurement is different from what it used to be. In the past, kita harus ngobrol langsung sama the employees. But today,
you don't have to meet the employee, but you can connect through technology. You can connect through reports, through dashboards. You can see their behavior and performance through insights dari dashboards dan data-data tertentu. All that can be done, and that's how you measure the performance or the KPI of the employees. It's not about how many hours the employee spent. It's how effective the employee is in achieving the results that you need for the business. So that's requires a different mindset, requires how you measure an employee compared to what it used to be. So that's my view. Hopefully bisa menjawab. Iya. Ya, saya pilih dua pertanyaan terakhir karena memang masih banyak sih, cuman kan waktunya nanti saya serahkan kepada panitia. Yang pertama, pertanyaan berikutnya 14 nih, di vote 14 orang. Ini khusus langsung kepada Pak Andreas, karena bisa info beberapa contoh untuk e-commerce enablers itu apa sih, Pak? Contoh dari e-commerce enabler? Iya, apa itu sih? Info berapa contoh untuk e-commerce enablers itu apa? Yang tadi Bapak ceritain mengenai e-commerce. Dia ada 14 orang nanya yang sama. Ya, jadi e-commerce enablers itu paling gampang sebetulnya Google aja. Di situ ada e-commerce enablers, itu akan keluar dengan satu kategori baru, di mana e-commerce enabler ini bekerja untuk membantu secara one-stop shop menggunakan variable cost dibandingkan fixed cost. Jadi nggak perlu bayar software di depan lah. Di Indonesia ada 6 yang besar e-commerce enabler tersebut. 3 dari Indonesia, ya, yang disebut Circlo, kemudian Jet Commerce, 88 Commerce, itu 3 dari Indonesia. Cuman market leadernya, kalau nggak salah sekarang itu justru yang namanya e-commerce, A-commerce itu dari Thailand, ya, market leader A-commerce. Dan yang terakhir dari Vietnam, namanya Intrepid. Ya, itu adalah beberapa dari e-commerce enabler, bisa di Google sendiri. Sebetulnya tinggal dilihat aja e-commerce enabler itu udah keluar semua di situ artikelnya. Ya, Pak Haris mau nambah dari Microsoft, apa yang disebut dengan e-commerce enabler yang Microsoft bisa berikan kepada pada para pemain di sini? Yeah, I think Panya sudah basically give the examples of the companies. I think what's important is e-commerce today ni sudah create a new ecosystem essentially. So you have an entire new ecosystem whereby it creates new companies that exist in order to support the e-commerce entire system. So it's not just about one company, it's not just about one or two unicorns. Sebenarnya di belakang unicorn itu ada banyak lagi perusahaan-perusahaan startup dan juga non-startup yang membantu mereka coexist together, interdependent in order to grow together. And that's essentially what, in my view, e-commerce enablers are. I mean, they exist disebabkan they found opportunities in order to create new avenues to support the bigger guys, to support the rest of the ecosystem, to make everything gel together. And Microsoft, I mean, as a technology company, just like SAP, when we are working closely with many of those companies, I think e-commerce is also one of the companies that I could remember we are working with juga. Yep. And this is something that a new category. I think a few years ago you probably don't hear much. Now it's becoming more, and it is something definitely becoming bigger and bigger. Disebabkan the way life is different today. Terutama sekarang, the last few the ecosystem convert itu, Pak. Okay, last question to both of you. Ini dari Julianus Partugi Panjaitan. Ada 8 orang nih. Refer to our topic discussion today. How digital are you? Terus pertanyaannya menarik nih. How do we calculate and do the right measurement for how digital are we? Pak Andreas. Waduh, how digital am I? Oke, saya sebetulnya user, saya bukan technologist. Mungkin Bro Haris ini pertanyaannya adalah bagaimana sih mereka sama. How digital are they gitu. Ukurannya itu apa sih how digital? Pada dasarnya ada konsep work hard sama work smart. Ya, kalau kita bisa melakukan secara smart, mestinya kita harus mengadopsi yang namanya teknologi tersebut. Dan kalau kita bisa menggunakan
barang-barang yang kita pakai sehari-hari untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen kita, pasti ujung-ujungnya kita dibayar. Poinnya itu aja. How do we use our surrounding areas, gadget, devices, teknologi, software untuk memberikan nilai tambah. E-commerce enabler tersebut adalah menemukan apa yang disebut experience gap. Kalau beli SAP biasanya mahal, harus diakui SAP itu mahal. Tapi startup nggak mungkin dia bisa langsung beli SAP, survive dulu. Dan mereka masuk ke situ, melayani startup-startup, usaha kecil dan menengah, sehingga menjadi perusahaan yang besar. Nanti kalau masuk mau go public, carilah SAP. Kira-kira gitu Pak Paulus. Pak Haris, gimana? Tadi kita bilang, how digital are you? Menurut Anda, ukurannya apa sih? Kita perusahaan atau UKM dibilang, dia how digital are they? Gitu. Yeah, I think, well, it's okay. Measurementnya bukan hanya, I mean, it's not a quantitative measurement ya. Menurut saya lebih ke in beyond using the gadgets and the devices and the software dan sebagainya, it's also the people side, the behavior of the leaders, how they are adopting technology, how are they changing the culture of their organization, whether it's big or small, doesn't matter. Doesn't have to be a big organization. It could be small businesses juga. At the end of the day, it's behavior. It's about people. And if you are adopting technology, following it, creating value for yourself, for the others, for your customers, for your partners, itu akan sangat membantu not just yourself but everyone else in your network, in your ecosystem. And from there, I think that's probably how you measure how digital you are. How do you reach other people and how do you use data to make decision making juga. The more digital you are, the more data you get. The data follows you everywhere sekarang di dunianya mobile, which means you can have more insights and use that to leverage to grow your business and to strategize better, to compete better. Yeah. Iya. Bisa nggak sebetulnya di end of the day kalau kita bilang bottom line-nya, how digital are you? Bottom line-nya boleh nggak saya bilang gini ya, di end of the day kan suatu saat nanti 5 years from now, mulai dari after COVID, kalau kita bicara 5 years from now, berapa persen revenue Anda datangnya dari online sih? Setuju. Kemudian berapa persen bisnis proses Anda online? Berapa persen digital learning Anda online? Berapa persen customer interaction Anda online? Berapa persen internal proses itu online? Jadi di end of the day, basically ya, kalau revenue Anda masih offline, you will be in troubles. Karena semua akan online. Jadi menurut saya sih makin besar. In the next 5 years, my prediction is mesti 50% of your sales should be online. 50% of your customer interactions, dengan termasuk customer experience, should be online. 50% you manage human resources, itu udah nggak bisa pakai kertas online. You manage meeting online, kemudian workflow, itu pakai online. Jadi, the end of the day, in my personal, in the next 5 years, seharusnya separuh lebih itu masuk kepada online. Jadi orang nggak bisa lagi pakai cara gini. Dan my prediction akan ada gerakan, mungkin 50% managing human resources, nanti akan ada dynamic salary structures, dynamic benefit, yang sekarang kita nggak bisa lakukan ya dengan online. Jadi kalau nanti penilaian karya, nggak bisa penilaian karya per departemen atau divisi lagi. Sekarang bisa penilaian karya per individu, karena kita bisa ngasih target individu, kita track individu, result dan proses by individu dengan digital bisa. Yang dulu kita nggak bisa lakukan karena keterbatasan. Jadi dengan perubahan ini, sambil menjawab Pak Julianus, walaupun saya mestinya moderator nggak boleh menjawab, tapi tertrigger dengan pertanyaan Pak Julianus ini, bahwa akhirnya di end of the day, you bisa evaluate your own digital sampai seberapa jauh kita menggunakan digital ini to do business, interaction dengan customer, interaction dengan supplier ini. Karena kalau tidak, Anda akan kalah speednya. Nah, memang masih banyak yang pertanyaan. Terima kasih kepada 740 orang yang hadir. Banyak yang kesulitan masuk dengan Teams, Pak Haris. Jadi we have to work hard for the next session. Karena yang ikut 1090, tapi yang bisa masuk 740. Banyak yang komentar gimana cara masuknya. The next kita lakukan masih gampang, jadi Zoom lebih mudah. Jadi itu PR buat Microsoft. Tapi untuk yang sudah masuk 740 orang, terima kasih banyak. Tidak perfect, kita masih belajar. Tapi saya yakin kualitasnya bagus. Saya lihat kualitasnya bagus dan saya yakin ini bisa di follow up. Jadi kembali Anda bisa follow up bagaimana digital kita akan lanjutkan dengan banyak
hal-hal digital. Tapi pesan saya cuma satu sebagai penutup, tadi yang dikatakan oleh Microsoft, baik untuk SAP, sekarang ini saatnya everybody untuk rise. Tidak terbukti yang besar kuat. Jadi sekarang justru teknologi itu memberdayakan yang kecil. Karena yang kecil dikasih the same level playing field. Bayangin toko glodok bisa compete dengan Best Buy, bisa compete dengan yang lain. Itu tidak mungkin terjadi zaman dulu, ya kan? Orang jualan mie soto yang nggak ada tokonya di rumah bisa jualan dengan mie soto mie yang terkenal di glodok atau di Pik gitu kan ya. Toko mie apa, mie acang kayak mie apa akan dikalahkan bisa dengan dark kitchen. Jadi di end of the day now untuk semua yang jangan komplain karena Goliath itu bisa gampang untuk tumbuh. Tapi David, UKM Anda yang ikut acara ini 750 dan sekarang masih 650 yang stay, Anda harus melakukan inspirasi, inovasi supaya benar-benar your business itu muncul di sini. Nah, caranya gimana? Ya tadi, caranya gimana? Ya Anda harus melakukan inovasi-inovasi. Kalau pakai cara saya dengan defend, extend, dan transform. Itu yang harus Anda bisa lakukan semua. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Maaf sekali pertanyaannya banyak, cuman saya harus pilih beberapa. Dan saya kembalikan kepada Pak Yulian Fu. Silakan Pak Yulian Fu. Ya,